Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Mujahidin Lasyah dari SMP Negeri 3 Wolo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang juga hal ini adalah merupakan tugas saya sebagai mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai iman kepada malaikat. Sebelum kita membahas lebih jauh seperti apa itu iman kepada malaikat atau seperti apa itu malaikat, tentunya kita juga harus memahami terlebih dahulu apa itu iman. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, secara bahasa iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yaitu membenarkan atau percaya. Adapun secara istilah, iman adalah tasdiqu bil qalbi, meyakini di dalam hati, wa ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Kita mulai dari pengertian yang pertama, bahwa iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Bahwasanya ketika kita mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan untuk pertama kali yaitu kita harus meyakininya dalam hati kita. Begitu juga ketika kita meyakini bahwa malaikat itu ada, kita beriman kepada malaikat Allah, maka kita harus meyakini di dalam hati kita bahwa ada makhluk yang disebut dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya mempunyai tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pengertian iman yaitu wa ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ini juga yang harus kita pahami, bahwa setelah kita meyakini di dalam hati tentang keimanan kita, tentang iman yang kita percaya, selanjutnya kita harus mengucapkannya dengan lisan. Kita meyakini keimanan dengan mengucapkannya melalui lisan kita. Artinya ketika kita sudah percaya, sudah yakin, sudah mengatakan beriman, maka itu harus terrealisasi dalam sebuah ucapan. Kemudian yang ketiga, pengertian dari iman yaitu wa amalun bil arkan, dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, jadi rentetannya, yang pertama kita harus meyakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan yang terakhir kita lakukan dengan amal perbuatan. Jadi ketika seseorang mengatakan telah beriman, maka dia harus melakukannya dengan perbuatan sesuai dengan apa yang diimani atau apa yang dipercayainya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian iman, selanjutnya kita harus juga mengetahui apa itu malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari nur atau cahaya. Kalau kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, maka berbeda dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, yang nantinya akan mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita memahami apa itu iman, apa itu malaikat, maka kita harus juga mengetahui apa itu iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat adalah meyakini atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat, yang diberi tugas sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya. Selanjutnya, bahwa malaikat juga mempunyai ciri-ciri atau sifat. Maka ini yang harus kita pahami bersama, harus kita ketahui bersama, agar kita bisa semakin menguatkan diri kita untuk meyakini atau mengimani
tentang malaikat ini. Yang pertama, bahwa malaikat ini adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia yang kadang kita taat, kadang kita maksiat, kadang kita melakukan amal soleh, kadang kita berbuat dosa. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat ini adalah makhluk yang tidak memerlukan makan dan minum. Kalau kita manusia tentunya kita perlu makan dan minum. Berbeda dengan malaikat, mereka tidak memerlukan semua itu. Kemudian juga malaikat tidak mempunyai jenis kelamin seperti kita manusia. Jadi mereka diciptakan berbeda dengan kita manusia. Kemudian juga malaikat tidak mempunyai nafsu sebagaimana kita manusia, yang hal ini yang membuat kita kadang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan malaikat, bahwa mereka tidak diberikan hawa nafsu sehingga mereka memang hanya diperintahkan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian materi singkat yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.